Kalau toh saya harus menyusul Ko Stephen, bagi saya nggak masalah. Kenapa saya nggak bisa ngomong begitu, saudara? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas saudara kita Ustadz Agustan, di mana masih ada hubungannya dengan video yang semalam saya upload, yaitu terkait meninggalnya saudara kita Stephen Indra Wibowo ya. Dan kemudian ada orang Kristen, mungkin orang Kristen mengomentari di video saudara kita Ustadz Agustan ini, dan mereka bertanya, kapan Ustadz Agustan nyusul Stephen Indra Wibowo? Nah, karena Agustan ini juga teman-teman, kalau kita melihat di videonya, dia banyak sekali membicarakan tentang kekristenan, bahkan bukan hanya sekedar membicarakan saja, melainkan juga dia melakukan hujatan, penghinaan, dan bahkan provokasi. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita lihat apa yang merupakan jawaban dari saudara kita Ustadz Agustan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau toh saya harus menyusul Ko Stephen, bagi saya nggak masalah. Kenapa saya nggak bisa ngomong begitu, saudara? Yang tahu kondisi badan saya ini saya ya. Kenapa saya merancang ini? Supaya tidak ada ketakutan sedikit pun, supaya tidak ada kekhawatiran sedikit pun atas maut, atas kematian itu, saudara. Tidak ada. Itu. Bahkan setelah saya operasi, saya sudah berjanji untuk saya habis-habisan. Sebetulnya sudah. Dan sudah saya schedulekan. Kemarin kalau tidak merawat orang tua sampai hari ini, saya sudah ke Padang. Karena udah ada schedule. Kapanpun, apapun keadaannya, waktu, tanggal, bulannya sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak ada yang takut. Ya, saya kira seperti itu. Boleh nanti dilihat video sedikit yang saya tadi ke rumah duka, ke tempat almarhum. Ada Pak Aher datang, Koh Donditan, Koh Wendy, dan beberapa yang lainnya, Koh Irwan. Cuma saya gak bisa sampai ke pemakaman karena itu tadi ya, kondisi saya kurang sehat. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu yang merupakan jawaban dari pertanyaan saudara-saudara kita yang mungkin itu akun Kristen ya, menanyakan kapan Agustan nyusul Ko Stephen Indra Wibowo. Nah, teman-teman, mungkin karena mereka lihat Agustan ini banyak membicarakan tentang kekristenan, dan bahkan bukan hanya sekedar membicarakan saja, melainkan juga dia menghina, bahkan amanat agung saja dia hina-hina, dan kemudian juga tentang Yesus sebagai Tuhan, dan bahkan juga terkait keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Nah teman-teman, oleh karena itu ketika dia memberikan jawaban, yaitu dia tidak pernah takut dengan maut itu, ya saya rasa bagus, itu cukup bagus. Tapi perlu pikir bahwa semua juga manusia tidak pernah takut mengalami kematian yang sementara ini. Kematian yang sementara ini teman-teman, itu hanya merupakan jembatan. Bahkan hampir-hampir tidak ada orang yang takut akan hal itu. Kalau ada orang yang takut, maka tidak ada yang bunuh diri. Nah justru karena mereka tidak takut akan kematian fisik ini,
kematian daging ini, teman-teman, makanya mereka mau bunuh diri karena mereka tidak takut masalah kematian fisik itu. Dan itu juga tidak ditakuti oleh saudara Ustadz Agustan. Cuman pertanyaannya, setelah kita melewati kematian yang secara fisik ini atau kematian yang sementara ini yang merupakan jembatan, pernahkah kebayang dalam pikiran kita atau pernahkah terlintas dalam benak kita setelah kita melewati jembatan kematian sementara ini, pernahkah kita berpikir apa yang terjadi setelah kematian yang sementara ini? Pernahkah terlintas dalam pemikiran kita, kalau kita mati secara fisik atau melewati jembatan kematian yang sementara itu, tahukah siapa yang Anda hadapi? Tahukah kamu menghadap siapa? Itu yang perlu kita pikirkan, bukan masalah kematian yang secara fisik ini. Karena siapapun pasti akan mengalaminya. Semua kita yang hidup di dunia ini pasti menunggu kapan datangnya kematian yang sementara ini. Tetapi yang kita pikirkan adalah setelah kematian sementara ini, setelah kita melewatinya, kita harus tahu siapa yang harus kita hadapi. Kita menghadap siapa? Sesuai dengan Alkitab bahwa kita akan menghadap kepada Kristus. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Setelah kita melewati jembatan kematian yang sementara ini. Itu hanya jembatan aja untuk kita masuk ke dalam satu kehidupan yang abadi. Nah, teman-teman, Agustan ini dia tidak tahu bahwa ada yang lebih mengerikan daripada kematian yang sementara ini. Apa yang lebih mengerikan daripada itu? Yaitu hukuman dari dosa-dosa kita. Tapi mudah-mudahan Pak Ustadz Agustan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia sampaikan selama ini mengenai amanat agung dan juga bagaimana dia menghujat Kristus, bagaimana dia menolak keselamatan itu. Ya, mudah-mudahan saja dia bisa pertanggungjawabkan dan bisa dia komentari seperti halnya di dalam videonya itu. Kira-kira nanti teman-teman bisa kebayang nggak? Kalau Agustan misalnya nanti menghadap sang hakim itu, kira-kira komentarnya sama nggak seperti komentarnya yang saat ini kepada Tuhan Yesus? Itu aja pertanyaannya. Ya mudah-mudahan dia bisa menghadap ya, dan bisa dia pertanggungjawabkan di depan Kristus atau di hadapan Kristus. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita supaya kita ketahui bahwa siapapun kita akan menghadap sang hakim yang mengadili kita, yang memberikan keputusan kita kemana. Masuk kita ke dalam kebinasaan yang kekal atau kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, mari kita baca di dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya nanti teman-teman. Kita mulai dari ayat 31 saja. Matius 25 ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Perhatikan teman-temannya, Anak Manusia yang dimaksud di sini adalah Kristus, Mesias, Sang Raja, Sang Hakim. Nah, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa, perhatikan teman-teman, lalu semua bangsa. Firman tidak berbicara agama di sini, bukan semua agama, tetapi semua bangsa. Nah, lalu semua bangsa akan dikumpulkan. Bukan semua agama dikumpulkan ya, semua bangsa.
baik orang percaya maupun yang tidak percaya, baik itu orang-orang yang durhaka maupun orang-orang yang mengikut Kristus yang tidak durhaka. Dikumpulkan semua dari berbagai bangsa yang ada di bumi ini, dari seluruh bangsa, bukan dari semua agama. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, teman-teman bayangkan ketika datang anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus, sang hakim yang adil itu, dia mengumpulkan seluruh bangsa di hadapannya dan dia melakukan atau dia memisahkan antara seorang dengan yang lain sebagaimana domba dipisahkan dari kambing. Di mana orang percaya di sana nanti pasti dipisahkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang menolak kasih karunia, orang-orang yang durhaka terhadap firman Allah. Itu akan dikumpulkan semua bangsa, bukan semua agama. Nah, karena Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama. Yesus Kristus sang hakim itu tidak pernah mendirikan agama. Nah, di video fullnya teman-teman, Ko Agustan dia berkata, ya dia dijamin katanya ya, dia dijamin selamat karena dia mati dalam keadaan Islam katanya. Oke-oke saja, silakan saja. Nanti kan endingnya nampak ketika semua bangsa dikumpulkan. Nah, saya mau katakan bahwa yang lebih penting bagi Kristen sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih penting itu adalah mati di dalam Tuhan. Itu lebih baik daripada mati di dalam agama. Orang yang mati dalam keadaan agama tertentu itu belum tentu matinya di dalam Tuhan. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan, maka tentu dia mati di dalam keyakinannya itu. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Supaya kita semua tahu, jangan kita ngomongnya, oh saya tidak takut mati. Ya semua orang juga tidak takut mati untuk sementara. Kematian fisik ini, kematian badan ini nggak ada yang takut setiap hari. Hampir ada-ada aja orang yang mati. Bahkan ada orang yang tidak takut mati bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ya karena nggak takut mati. Kalau dia mungkin takut mati, maka dia nggak berani. Justru karena nggak takut. Dan bukan itu yang kita takutkan memang. Justru yang kita takutkan itu adalah penghakiman itu. Keputusan hakim itu. Biasanya kalau ada satu kasus yang diadili di pengadilan teman-teman, sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu adalah keputusan hakim. Dan yang terdakwah itu pasti deg-degan ya. Bagaimana kira-kira keputusan hakimnya. Nah, jadi itu yang semua orang takutkan. Bukan masalah mati yang sementara itu. Kematian fisik itu. Nah, jadi ingat bahwa Yesus itu adalah hakim yang adil di mana seluruh bangsa nanti akan dikumpulkan. Dia akan memisahkan orang percaya dari orang-orang yang durhaka. Dia juga memisahkan orang yang durhaka dari orang-orang yang percaya. Karena memang tidak bisa bersatu. Pengikut-pengikut Yesus, dan itu sudah ada jaminan bagi mereka bahwa Yesus, dia menyediakan tempat bagi mereka. Supaya di mana Yesus berada, pengikutnya pun berada di situ. Dan Yesus berkata, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Itu sudah jelas dan itu sudah clear. Nah, jadi itu dia teman-teman. Kita tetap mendoakan saudara kita Ustadz Agustan ini, setidaknya dia tidak menghina lagi kekristenan, menghujat Kristus, apalagi menghujat Roh Kudus. Bahkan dia pernah menghujat Roh Kudus ya teman-teman. Nah, ada videonya. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.